the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radhi Krosadi Mudayanto dari Universitas Dinamika. Kali ini saya akan melakukan riset wawancara dengan salah satu pemilik warkop angkringan Cacak 27. Baik, kita langsung ke sana. Oke, Mas. Siapa, Mas? Boleh memperkenalkan diri dengan siapa? Dari mana ya? Saya dari Universitas Dinamika. Mau melakukan riset wawancara di masa pandemi ini. Bagaimana impact pemasukan atau pengeluaran pendapatan Anda, apakah ada kendala atau sebaliknya? Bolehkah Anda memperkenalkan data pribadi Anda? Ya, nama saya Fardi, saya pemilik angkringan Cacak 27. Sebelumnya saya udah punya warkop ya di daerah Bungkal. Tapi sekarang saya pindah di sini. Jadi saya memulai di sini baru sih sebenarnya 3 minggu. Tetapi pas waktu saya masih ada warkop di Bungkal, itu sudah ada COVID emang. Gak apa-apa, monggo ditanyain. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaannya. Ya, gak apa-apa. Oke, kita langsung masuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana penjualan Anda di masa pandemi ini? Apakah ada kemajuan atau sebaliknya? Karena saya buka yang mengawalinya sebelumnya di Bungkal itu sebelum dan masih dalam pandemi. Jadi kalau sebelum itu pendapatan sih lumayan. Ketika pandemi ya COVID ini ya lumayan sih agak turun. Menurun, ya? Penurunannya itu karena apa? Bukan karena faktor orang keuangan ya, bukan, tetapi karena ada pembatasan jam malam, terus social distancing. Jadi orang juga akhirnya malas keluar dan akhirnya malas untuk nongkrong di warkop. Apalagi ada program PSBB itu ya? Ya, program PSBB itu jam malam kan, PSBB ya. juga itu yang harus ditentuin jam 9 atau jam 10 yang harus tutup. Itu yang dampak impact-nya tuh gede banget. Jadi harusnya kita masih bisa buka sampai pagi, otomatis kan tekat kan pendapatannya aja. Oke, kita langsung masuk pertanyaan yang kedua. Apa tantangan terberat di masa pandemi seperti ini? Oh, utangnya banyak. Utangnya banyak, ya. Utang saya banyak. Utang saya banyak, jadi nggak bisa nutupin utangnya akhirnya. Karena gimana? Pendapatan juga menurun, cicilan pun harus berjalan. Nah, itu impact-nya yang sangat gede di dalam masa pandemi. Lagian kalau kita melakukan, ada sih suatu dari pemerintah ya, program dari pemerintah. Kan saya punya cicilan nih. Itu ada namanya restrukturisasi. Jadi ketika cicilannya itu semua contoh kasusnya nyicil motor ya. Harganya 750. Ada program dari pemerintah yang disebarluaskan dari ya ke dealer kemana-mana ya, dari segi faktor sektor kayak dealer gitu kan saya ngambil. Itu ada potongannya. Berarti ada program dari pemerintah untuk pemotongan cicilan itu ya? Ada program pemerintah, tetapi itu nggak membantu. Kalau menurut saya juga nggak membantu. Karena apa? Restrukturisasi ini diambil 3, 6, atau 1 tahun dengan cicilan yang sangat rendah. Tetapi setelah restrukturisasi itu selesai, cicilan akan up lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Kalau semua sebelumnya adalah 750, masa restrukturisasi kita bisa bayar 350. Tapi setelah diambil, saya ngambil yang periode 6 bulan, setelah 6 bulan baru naik lagi. Bukan 750, lebih dari 800. Itu bagi aku sih useless ya program. Berarti kurang membantu. Ya, kurang membantu sih. Lagian juga kalau kita mengambil restrukturisasi dari dealer, itu akan kita dicap oleh bank-bank yang lain bahwa orang yang melakukan restrukturisasi itu orang nggak mampu. Jadi ketika kita mau pinjam ke bank, itu sudah nggak bisa, di blacklist. Itu kan bukan kemauan saya ya sebenarnya. Mereka yang offering, tetapi mereka yang bikin punishment, itu sebenarnya nggak baik. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan yang ketiga. Biasanya yang datang ke sini dari mana saja, Mas? Oh, dari mana-mana. Ya. Alhamdulillah dari semuanya ya kan, dari wilayah-wilayah yang ini kan jalan raya, otomatis kalau orang lewat, apalagi sekarang musim hujan.
musim hujan, kadang hujan mereka pasti bertengger nongkrong di sini berteduh sambil nunggu hujan reda mereka bisa minum. Apakah yang dari luar Surabaya juga ada yang datang ke sini? Ada dari masih Jawa Timur ya. Ada sih, ini kan Surabaya. Ya, Surabaya. Ada yang dari Gresik, ada yang dari Indriyorejo. Indriyorejo itu masih Surabaya. Itu luar Surabaya. Nah, ya. Ada kok, masih ada. Baik, kita langsung masuk pertanyaan yang keempat. Pernah kepikiran nggak orang yang datang ke sini ternyata membawa virus COVID? Kepikiran iya, karena gimana ya, tamu atau pengunjung warkop itu dari segala faktor ya, dari segala ini semuanya ada, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa sama tua. Kan aku juga nggak ada mesin untuk apa itu yang cek. Untuk untuk mendeteksi suhu. Jadi ya yang penting itu proteksi diri kita sendiri. Ya sekarang aku nggak pakai masker ya, tapi kalau saya ngelayani saya pakai masker seperti itu. Bagaimana cara untuk mengantisipasi virus tersebut ya? Ya seperti untuk menghandle, untuk mengantisipasinya ya proteksi diri sendiri. Dulu saya sediain untuk cuci tangan sih. Sebelum masuk ke warkop aku sudah aku tulisin harus cuci tangan dulu. Dan saya sudah mengingatkan bahwa pengunjung harus bawa masker. Tetapi itu kembali ke pribadi masing-masing. Mereka mau pakai, ya sudah. Baik. Mau juga apa-apa. Baik, kita masuk pertanyaan yang kelima. Bagaimana jika ada orang yang datang ke sini ada gejala COVID seperti batuk atau pilek dan lain-lain? Batuk, pilek itu tidak semuanya didiagnosa COVID. Jadi kalau kita udah menstereotip orang itu batuk, pilek terus kita langsung ketakutan sendiri, itu juga nggak boleh, ya kan? Kita pun kasihan orangnya juga. Yang kita lakuin kan kita nggak punya kayak mesin swab atau apa-apa. Jadi kita nggak boleh sih ngomong kalau orang dengan cuma batuk biasa terus ngejudge orang itu COVID. Ya. Ya. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan yang keenam. Apa di sini juga mematuhi protokol kesehatan? Protokol kesehatan dulu pas waktu masih panas-panasnya COVID yang baru PSBB, masuk, PSBB itu of course, karena kita selalu dari pemerintah disosialisasikan ke masyarakat, ya kita harus follow ya, kita harus ikuti lah aturan itu. Dulu sudah saya bikin meja itu jauh, jaraknya agak lumayan berjauhan. Tapi kembali lagi ke individu masing-masing. Ketika peraturan sudah dibikin, apakah insan tersebut mau mematuhi peraturan? Ya, benar. Ya, seperti itu. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Pernahkah Bapak merasa takut terinfeksi COVID-19 akibat melayani pelanggan warkop ini? Pertama kali isu bahwa COVID itu mudah menyebar, gampang banget sama orang. Tentu saya melakukan proteksi diri sendiri. Saya rajin cuci tangan, ketika orang bayar, saya kasih uang kembalian langsung saya cuci. Itu saya lakuin terus, saya pakai masker terus tanpa copot-copot. Tapi sekarang udah enggak, karena ya sekarang kan sudah ada zonanya, udah bukan zona merah atau zona hitam. Ya udahlah, ya yang penting kita rajin cuci tangan, masker ya tetap dipakai kadang-kadang. Ya udah, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.